Ois Kurniasi menjadi salah seorang ibu rumah tangga yang kini tergabung dalam PKK Kampung Jogol. Hampir setiap hari, Ois selalu mengasah keterampilannya menjahit dan membuat kerajinan tangan bersama ibu-ibu PKK lainnya. Apalagi di bulan Ramadan ini, Ois bersama para ibu-ibu PKK disibukkan dengan banyaknya pesanan tote bags dan pouch. Alhamdulillah, dari yang asalnya tidak bisa menjahit, jadi bisa menjahit. Kemudian juga saya juga jadi lancar lagi belajar motong dan menjahit. Dan ibu-ibu yang lain yang tidak bisa menjahit, ya paling ngebersih-bersih. Diinisiasi oleh Mensi Peduli, program perempuan berkarya di Desa Pantai Bakti Muara Gembong, Bekasi ini kini mampu menghasilkan perempuan-perempuan tangguh yang berperan aktif dalam membantu meningkatkan ekonomi keluarganya. Kami sangat beruntung dan berterima kasih sekali kepada MNC Peduli yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dengan memesan tas, tote bag beserta pouch kepada kami. Ini juga bagian dari program desa binaan kami di MNC Peduli, di mana kita membantu desa di Muara Gembong untuk kami bina dan kami bimbing agar mereka juga bisa di-develop seperti itu. Pembinaan terhadap ibu-ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat ini merupakan wujud kepedulian MNC Peduli untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan dalam berkarya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Khairunisa Anugrah Surya Ainus melaporkan. Anda masih di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan Camar Haenda. Pemirsa, pengobatan alternatif Ida Dayak viral di media sosial dan mendapat antusias besar dari masyarakat. Pengobatan alternatif tersebut rencananya akan diselenggarakan di Cilodong, Depok, namun akibat pengunjung yang membludak terpaksa dibatalkan. Petugas gabungan hingga kini masih berjaga di depan pintu masuk area gelanggang olahraga Kostrad Cilodong. Petugas juga telah memasang spanduk yang bertuliskan pembatalan pengobatan Ibu Ida Dayak pada tanggal 3 dan 4 April. Namun sejumlah warga dari luar kota Depok mengaku tidak mengetahui dengan adanya pembatalan pengobatan alternatif Ida Dayak tersebut. Nggak tahu, saya tuh ngeliat di TikTok hari ini harusnya ada ya, kok tiba-tiba ditiadakan gitu, kenapa? Ibu udah di sini dari jam berapa, Bu? Dari jam berapa ya? Belum lama sih. Ibu dari mana datang? Dari Jakarta Timur, Mas. Niatnya mau berobat? Mau berobat anak. Anak sakit apa, Ibu? Maaf kalau boleh tahu. Aku belum bisa bicara sama bisa jalan. Nggak tahu. Nggak tahu ya, Bu? Kan katanya hari Senin sampai Kamis itu di TikTok. Ibu mau berobat, maaf Bu kalau boleh nanya, sakit apa? Sakit diabetes, saya nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa gerak. Dan alternatif ini akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 3 hingga 4 April. Namun dengan kejadian yang terjadi hari ini, acara tersebut dibatalkan langsung oleh Ida Dayak. Dari Depok. Beralih ke lanjutan kasus anak mantan pejabat pajak, pemirsa Mario Dandisatrio menjadi saksi dalam kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa AG yang merupakan kekasih Mario di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Sidang lanjutan yang digelar secara tertutup juga hadirkan tersangka Shane Lucas. Hari ini Mario Dandisatrio dan Shane Lucas menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan dengan terdakwa AG yang masih berusia 15 tahun atas kasus penganiayaan berencana. Keduanya datang bersama dikawal ketat aparat kepolisian. Jaksa penuntut umum juga menghadirkan 10 saksi lainnya selain dari Mario Dandi dan Shane Lucas. 4 orang saksi ahli yang turut dihadirkan terdiri dari ahli pidana, kedokteran, dan forensik digital. Mario, ada statement nggak? Sempat koma, kondisi David Ozora membaik, namun menurut tim medis, David tidak akan pulih seperti semula. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, menjelaskan kondisi terbaru David Ozora. David Ozora didiagnosis mengalami diffuse axonal injury stadium 2. Penyebabnya trauma keras pada kepala yang membuat otak berputar. Menurut penjelasan tim medis, kondisi David Ozora tidak akan bisa pulih seperti semula. Dengan
saat ini, hampir dapat dipastikan David Ozora tidak bisa sekolah lagi. Terakhir, sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Artinya dia bisa boker, dia bisa pipis secara otomatis seperti kita kalau kebelet, dia bisa menelan, minum, dan lain-lain, tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Jadi sekarang kalau saya sering posting di medsos itu menunjukkan hal-hal yang dia respon di awal, senyum, menangis, itu adalah harapan-harapan kesadaran kualitatifnya pulih. Dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Kemudian juga terapi-terapi yang dilakukan saat ini sangat ketat sehingga David masih tetap di ICU karena David Ozora terus fokus menjalani pengobatan dan terapi untuk mengembalikan kesadaran kualitatifnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris membantah keterlibatan artis yang berinisial R dalam kasus tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. KPK pun mengakui belum menerima laporan terkait artis yang ramai menjadi perbincangan tersebut. Indonesia Audit Watch atau IAW mengungkap adanya 25 artis yang diduga terlibat dalam pusaran tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Dalam cuplikan dialog di iNewsroom, aktivis Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus menyebut 25 artis terkontaminasi dalam tindak pidana pencucian uang Rafael Alun. Atau pekerja seni yang terkontaminasi dengan kondisi uang-uang yang dikumpulkan oleh kelompok geng ini. Dari 25 artis yang disebut IAW, artis berinisial R paling menjadi sorotan. Pengacara Hotman Paris membantah artis R yang dimaksud itu adalah Raffi Ahmad. Hotman menyebut Raffi tidak mengenal Rafael, jadi tidak ada alasan untuk Raffi untuk takut dengan orang yang menyerang mereka. Hotman dan Raffi takut kepada siapapun kalau memang kami tidak bersalah. Biarkan besok beradalilah, amati, kumpulkan bukti, analisa, baru pidanakan. KPK pun mengaku tidak menerima laporan terkait adanya keterlibatan artis R dalam kasus Rafael Alun. Rafael kini telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan kini telah ditahan. KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan gratifikasi yang menerpa ayah dari Mario Dandi tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo pemirsa terus mendekatkan diri pada generasi muda untuk meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar turnamen sepak bola dan volleyball dalam Liga Ramadan 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Liga Ramadan 2023 yang digelar di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Ciranjau, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah ini menjadi ajang tahunan yang digelar Mahfud Maswara yang juga Ketua DPP Partai Perindo Sulawesi Tengah. 3 kecamatan di pantai barat Kabupaten Donggala turut ambil bagian dalam turnamen sepak bola dan bola voli ini. Melalui ajang olahraga ini diharapkan dapat menarik simpati pemuda untuk bersama-sama Partai Perindo berjuang meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Harapannya kegiatan seperti ini adalah ajang silaturahmi antar generasi muda dan juga menahan laju deras dari peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Dikenal sebagai partai inklusif, Partai Perindo terus bergerak untuk dikenal masyarakat demi terwujudnya tujuan partai untuk mensejahterakan rakyat dan menang pada kontestasi 2024 mendatang. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik iNews melaporkan. Pemirsa, produsen penyedia perlengkapan olahraga Ruang-Ruang Ternama di Indonesia meluncurkan produk terbarunya. Koleksi terbaru tersebut dirancang memenuhi kebutuhan konsumen dengan semangat petualangan tinggi.
Bertempat di Eiger Flagship Store Radio Dalam, Jakarta Selatan, salah satu brand penyedia perlengkapan luar ruangan, Eiger, memperkenalkan produk terbarunya bernama Eiger Tech. Produk yang dikembangkan dengan kenyamanan, tangguh, dan andal ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petualang tanpa ada batasan. Inovasi terbaru ini khusus dikembangkan oleh Eiger untuk aktivitas di luar ruangan yang ekstrim seperti aktivitas bersifat militer. Berbagai jenis perlengkapan pun diluncurkan seperti tactical bag, sepatu, kacamata, dan jam tangan. General Manager Eiger, Riyadi Suwaro, mengatakan produk Eiger Tech ini dikembangkan dengan semangat adventure dan eksplorasi tinggi. Dengan harapannya ya ini tuh bisa diterima oleh komunitas, praktisi, dan juga profesional. Di bidang ini tuh mungkin adalah orang-orang yang bekerja di bidang militer, kemudian di bidang responder ya, first responder atau rescue. Kemudian juga bisa dinikmati juga oleh sipil ya, yang bergerak mungkin mereka sebagai militer entusias atau mereka bekerja di bidang-bidang yang mengandung taktis lah ya untuk menyelesaikan misi tertentu lah begitu. Produk-produknya Eiger Tactical ini dibuat itu berdasarkan riset dulu sih, dan dibuat sangat presisi menggunakan bahan yang tahan uji. Jadi untuk di medan seberat apapun juga, misi apapun yang dijalani, harapannya supaya bisa tercapai. Dengan peluncuran produk Eiger Tech ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang memiliki hobi kegiatan taktis, mulai dari aktivitas militer, bertahan hidup di alam liar atau survival, hingga aksi pertolongan dan penyelamatan. Dari Jakarta, Bu Harlin, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Ya, tayangan iNews pagi dapat pula Anda saksikan di YouTube @officialinews, dan jangan lupa untuk subscribe pemirsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aya Nufus. Dan juga saya Camar Haina undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.